kharaja bil mufidi maranya. Enggak ada yang tadi depan. Ini langsung wa kharaja bil wadai. Wa kharaja lan kejaba bil wadai wado yakni najaya nazi ya musannaf al arabi kese kang bangsa Arab. Wa kharaja bil wad'i lan kejaba kelawan lafaz al wad'i yakni ya al arabi kang bangsa Arab, kang bangsa bahasa Arab, kalamu turki opo kalame turki, wa takruki opo kalame turki, wa takruri lan takrur, wa kalamul hundian kalame hindi. India Hindu mimma saking barang laisa kang ora nana iya mabi arabiyin iku bahasa Arab. Jadi yang dimaksud dengan wabo yakni maksud musannaf itu al-arabi, sebangsa Arab. Kalam yaitu lafaz al-murad yang tersusun, al-mufidu yang berfaedah bil wad'i dengan Arab, dengan bahasa Arab gimana ini gitu. Kharaja keluar dengan wado yakni Arabi, yakni bahasa Arab, kalamu turki yaitu kalam orang Turki, kalam orang takrur, nggak tahu takrur. Kalamul hunudi kalam orang Hindia, India. Jadi kalau orang India ngomong itu berarti bukan kalam, walaupun berfaedah, walaupun mengandung lafaz misalnya, walaupun lafaz suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah, terus tersusun, terus berfaedah bisa dimengerti oleh orang yang bicara, tapi bukan dengan wado Arab, ya ini bukan bahasa Arab, ya berarti bukan kalam. Ma laisa bi arabiyyin, yakni dari kalam-kalam yang bukan bahasa Arab. Wa yadkhul manjing kalamun naimi kalami wong kang turu wasahi lan wong kang mari wal majnuni lan wong edan. Paman jaro lan wong jaro kang lumaku ala lisani ing atase lisane man ma opo barang layak sidu kang ora neja iya si man ing ma wa yadkhulu dan memasukkan termasuk kalam yaitu kalamun naim, ucapan orang yang tidur. Orang yang tidur berarti ngigo ya. Yang tidur terus ngomong bahasa Arab, nah itu termasuk kalam. Kalau dimaknain wado itu adalah al-arabi, bahasa Arab. Wasahi orang yang lupa. Majnun orang gila ngomong bahasa Arab, berarti kalam. Wa man jaro ala lisanihi ma la yaksiduhu, orang yang berjalan di atas lisannya ma la yaksiduhu, kata-kata yang enggak dimaksud. Apa tuh? Lata. Ya, lata ngomongnya pakai bahasa Arab. Nah, itu juga bukan kalam. Kalau termasuk kalam walaupun lata. Gitu. Jadi semuanya nih kalam orang tidur, orang lupa atau ngomong bahasa Arab, orang gila ngomong bahasa Arab, sama orang yang ucapannya nggak dimaksud, berjalan di atas lisannya sesuatu yang nggak dimaksud, ngomong ngelantur gitu ya, ngelantur atau orang yang apa nih lata ngomong bahasa Arab, itu termasuk kalam. Bahada takidu makau taikilaki koid lil idkhali wal ikhraji iku karena ngemanjingaken lan ngetoaken. Jadi koid ini ada yang memasukkan apa? Memasukkan orang tidur termasuk kalamnya orang tidur termasuk kalam, mengeluarkan kalam Turki, kalam Indonesia itu. Kalimat-kalimat bahasa Indonesia itu bukan kalam.
Wa yasihu lan sa ayu fasro boyen den tafsirkan al wadu apa wadu bil qasdi lawan neja. Sah juga ya. Sahih juga, benar juga ayu fasiro ditafsirkan wado bil qasdi dengan disengaja. Jadi yang dimaksud dengan wado adalah disengaja. Makanya kalau kita mah ngelogatnya kelawan penejani wong Arab gitu ya. Penyengajaan orang Arab. Maksudnya ya dua-duanya pertama disengaja, kedua bahasa Arab. Paya dahulu maka manjing kalam mutarki opo kalam Turki wa takruri lan kalam takrur wa nahwihi lan umpamane tarki fa inau maka satune ya kalam mutarki yusama iku denaranan ya kalam mutarki kalaman ing kalam diwujudil di karena anane tujuan bihi ing dalam kalam Turki. Nah, maka termasuk kalam yaitu kalam Turki, kalam Hindi, kalam Betawi, ya, itu termasuk kalam. Kenapa liwujudil qasdihi? Karena adanya penyengajaan. Ketika kita ngomong bahasa Indonesia ada tujuannya kan ya? Ya, yang penting disengaja. Sebaliknya, kalau wayakhruju kalamun sahih wayakhrujulan metu kalam musi opo kalami wong lali wa kalamu naimi lan kalami wong kang turu wa manjaro lan kalami wong jaro kang lumak walali sanihi ngatas lisane man mau barang layak sidu kang ora neja iya si man hu ing ma wa muhakatu bagi tuyuri lan niru-niru setengah pirang-pirang burung pirang-pirang manuk baina maka sutinya KB latu sama igoran den anan ya KB kalaman kalam sebaliknya wayah rujuk luar kalam musahi kalam orang yang tidur walaupun ngomong bahasa Arab ya. Kalau yang dimaksud dengan wabo tadi adalah qasdu disengaja berarti keluar nggak termasuk kalam yaitu kalam orang yang lupa kalam orang yang tidur ngigo berarti bukan termasuk kalam. Wa man jara lisanihi ma la yaksiduhu orang yang berjalan di atas lisannya sesuatu yang disengaja latah ngomong bahasa Arab berarti bukan kalam. Kalau yang dimaksud dengan wadu adalah qasdu. Wa muhakatu bani tuyur dan niru-niru burung gitu ya juga bukan niru-nirunya burung bukan gitu seperti burung beo ngomong assalamualaikum nah gitu itu berarti bukan kalam. Kenapa? Karena burung ngomong bahasa Arabnya kagak sengaja dia kenapa ngomong assalamualaikum yang ngikutin itu doang ngikutin majikan yang ngomong assalamualaikum diajarin jadi ngikut ya assalamualaikum. Kenapa bukan termasuk kalam liana karena satu kabeh laisa kuranana ya kabeh maksudan iku kang den sejak karena seluruhnya enggak dimaksud ya. Wa huwa ana dilalatal kalami wa di'atun di mana wa do'a zaidun qaimun liyadullah ala subutil qiyami li zaidin au aqliyat di mana nasubuta yami fuhima minal akli wa hadzal khilafu lan ubaikilati khilaf mamniun iku de jenengaken ala khilafin akhar ing atase khilaf ini khilaf jadi ada perbedaan pendapat ya, ulama nahwi pada ucapan musannif di Jurumiyah ya al kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i itu beda-beda penafsiran ulama yang sesudahnya ini yang dimaksud dengan wadu apa sih gitu ya ini ngomongin istilah apa ya kan kita udah paham kalam ya kan kita udah paham kalam wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i ini ngomongin wadu berapa banyak gitu. Apa yang maksudnya hadal khilaf
wa huwa lan utawi iya hadal khilaf anna dilalatal kalam iku satuhune pituduhe kalam wadi'atan iku dendokon wadi'atun iku kang dendokon wadi'atun itu wazan fa'ilun di mana wazan fa'ilun di mana maf'ulun ya, kayak habibun di mana mahbub. Wadi'a makna satu wong kang dendokon wa iku wadi zaidun qaimun ing lafaz zaidun qaimun ya dula darabun yentan nuduhakeun iya lafaz zaidun qaimun ala subutil qiyami atasnya tetep ngadeg di zaidin kadue jaet au akliyatun maksud kok wadiatun atau iku bangsa akli di mana kelawan mana anna subutal qiyam ing satune mana tetep ngadeg Wahima iku den paham ia subutu qiyam minal akli saking akal. Temu nggak? Pain kuna maka lamun ngucap sopon bil awali kecepatan nggak nih? Bil awali kelawan kang awal wahua lan utawi ya awal. Rujuk-rujukan yang utawi ya. Anadilatal kalami iku satuhune nuduhakane kalam wadi'atun iku kamen kon difasiru wadu fasiru maka den tafsir wadu bil arabil wad'il kelawan lo kang bangsa Arab kuna lamun je sopo oleh lamun ngucap sopo ingsun disani kelawan kang kaping 2 wa huwa lan utawi asani ana dilatal kalam ing satu iku satune nuduhakane kalam akliyatun iku kang bangsa bayu fasaru maka de tafsiraken al wadhu apa wadha bil qasdi kelawan ja. Itu kenapa sih wadhu itu ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan wadhu Arab yaitu wadhu itu adalah bahasa Arab, yang kedua yaitu wadhu itu disengaja. Wa hadzal khilaf mabniun ala khilafin akhar. Ini khilaf dibangun di atas khilaf yang lain. Apa khilaf yang lain itu? Bisa ada perbedaan pendapat ulama. Jadi wahwa tadi rujuknya ke khilaf akhar ya. Khilaf yang lain itu adalah nadilah latal kalam, bahwasanya petunjuk kalam yang ditunjukkan oleh kalam wadi'atun itu diwadhakan, ditaruh, diletakkan. Apa ya bahasa Indonesianya? Bimana dengan makna bahwasanya orang yang mewadhakan, orang yang meletakkan, orang yang apa sih? Pencetus ya, pencetus. Orang yang kalau pencetus bahasa Indonesianya apa ya? Pencetus. Yang membuat ya. Orang yang pertama yang membuat. Wadha'a itu menaruh lafaz Zaidun qaimun. Ya, ketika orang mengucapkan Zaidun qaimun jahit, ada orang yang berdiri utawi tijek wong kang ngadeg ya. Annal wadhi bahwasanya orang yang meletakkan doa itu naruh lafaz Zaidun qaimun liyadullah untuk menunjukkan ala sutil qiyami Zaid atas tetapnya berdiri bagi Zaid. Ketika kita ngomong Zaidun qaimun itu menunjukkan tetapnya berdiri bagi si Zaid. Zaid ada orang yang berdiri itu menetapkan Zaid itu orang yang berdiri atau menetapkan sifat berdiri pada Zaid. Makanya atau bangsa akal, dimana maknanya anna subutal qiyam bahwasanya tetapnya berdiri fuhima itu bisa dipahami minal akli dari akal gitu ya. Jadi tetapnya berdiri Zaidun qaimun itu kan ada Zaidun qaimun itu kan ada menetapkan sifat berdiri kepada Zaid, itu bisa dipahami minal
Akhir mana paham? Ambil akhir dari ya. Walaupun ambil awal, kalau kita ngomong dengan yang pertama, artinya kita berpegangan pada kaul yang pertama. Mana anal wadi, bahwasanya orang yang meletakkan itu meletakkan lafaz Zaidun Qaimun untuk menunjukkan tetapnya Zaid, tetapnya berdiri bagi Zaid, ya. Wa huwa anadilatul kalam wadi'atun, yaitu bahwasanya meletakkan kalam itu di menunjukkannya kalam itu wadi'atun ditaruh. Masih di sini wadi'atun diletakkan. Payufasu, ya, maka ditafsirkanlah payufasaru, maka ditafsirkanlah wado itu bil wadil arabi, dengan wado Arab, ya. Jadi yang dimaksud dengan wado ya wado Arab jadinya. Karena apa tadi? Karena orang yang wadi itu orang yang menaruh, yang meletakkan, orang yang maknanya banyak wadi itu ya. Nah, itu meletakkan lafaz Zaidun Qaimun, naruh itu ya, naruh atau menjadikan ya. Menjadikan lafaz Zaidun Qaimun itu supaya menunjukkan, ketika kita ngomong Zaidun Qaimun itu untuk menunjukkan sifat berdiri ada pada Zaid, ya. Dari itu payufassaru wadu, ditafsirkanlah wadu itu dengan wadu Arab, diletakkan, ya. Al kalamu, kalam adalah lafaz yang tersusun, al mufidu yang berfaedah, bil wad'i dengan diletakkan. Diletakkan artinya dengan bahasa Arab, peletakan bahasa Arab. Diletakkan, ditaruh, ya. Terus kalau yang kedua, au. Nah, tadi itu. Au pun nabisani, kalau kita ngomong dengan kaul yang kedua, kalau kita berpegang pada kedua, kaul itu maknanya bisa ucapan, bisa juga kita itikotkan. Kalau yang mengitikot kaul yang kedua, bahwa anadillah kalam, yaitu bahasanya petunjuk kalam akliyatun itu sebangsa akal. Ya, tadi kan katanya di mana anadillah bahwasanya ketetapan berdiri itu bisa dipahami dengan akal. Kita paham si Zaid itu berdiri, itu pahamnya melalui apa? Melalui akal. Berarti akalnya kudu sadar, ya. Makanya kudu disengaja. Kalau tadi mah yang penting mah sutul diam di Zaid, baik jeung ngerti atau enggak gitu. Ya, tadi yang penting bahasa Arab. Kalau ini yang penting di akal ngerti, gitu ya. Iya, kalau misalnya orang ngomong bahasa Arab tapi dalam keadaan tidur misalnya, atau tadi gue ngomong salam itu, ya, dia meletakkan subutul qiyam di Zaid misalnya. Ada belum ngomong Zaidul, bener kan ya, subutul qiyam di Zaid, tapi ketetapan berdirinya Zaid itu dipahami lewat akal, sedangkan belum akal itu. Makanya mana bahwa itu bahwasanya petunjuk akal yang itu sebangsa akal. Petunjuk akal itu adalah sebangsa akal. Karena tujuannya orang ngomong apa? Supaya kita ngerti, ya kan ya? Dilalah kalam, petunjuk kalam adalah akli. Gitu. Fayus pasarul wadu, maka ditafsirkanlah wadu bil qasdi dengan qasdu, dengan disengaja. Tapi wal hakulan utawi kaul kang benar al awalu iku kang awal. Tapi kaul yang benar adalah kaul yang paling benar, yaitu kaul yang pertama. Yang penting mah subutul qiyam li Zaid. Baik yang ngomong ngerti ataupun yang ngomong ngerti atau enggak, gitu ya. Baik disengaja maupun enggak
enggak disengaja. Wa huwa lan utawi kau iya awal anna dal kalam iku satune itu du kalam wadiatun iku den dokon yaitu bahwasanya kalam ilakan. Yang penting mah petunjuk kalam udah dijadiin dah kalau kata kita udah dijadiin. Zerun, udah jadi tuh ya. Yang penting udah jadi. Diletakkan itu maksudnya udah ditetepin di dalam bahasa Arab ya, udah dirancang dah ya, udah rancangan bahasa Arab mah ya. Panal muroda lan satu nekane karabakan bilati kelawan itu al-wadul arabiyyu iku wado kang bangsa Arab wa lafzu. Nah, tadi masih itu. Jadi kaul yang hak yaitu anadilat al kalam wadi'ah terus wa anal murabilati wadul arab. Jadi yang paling kuat yang dimaksud dengan wadu adalah bahasa Arab. Kenapa? Karena lafaz itu kan suaranya mengandung sekian huruf. Jadi ya kalau misalnya bukan bahasa Arab berarti nanti setiap huruf bahasa hijaiyah walaupun bukan bahasa Arab berarti kalam dong nanti. Ya. Nanti keluar dari tujuan kita ini adalah ngaji ilmu bahasa Arab ya, untuk mengetahui kesalahan atau menjaga kesalahan berbicara dalam bahasa Arab gitu. Nah ya kan ya, nah gitu aja dipanjang-panjangin ya. Walafzu lan utawi lafaz ini utawi mana loro. Lafaz itu mempunyai dua makna. Al-kalamu walafzu. Sebenarnya nih masih ngomongin lafaz ya. Cuma tadi diterusin sama Musani ngomongin wado, ngomongin mufid ya. Ngomongin murokab. Nanti di depan ada lagi. Jadi tujuan ini baca syarahnya supaya kita yang baru aja seperti itu apa gitu ya, supaya yang penting makalam walafzun murakam dulu paham itu ya, atau yang PNT supaya apal gitu. Jadi kita sambil belajar yang tengahnya, belajar ini juga apa namanya nama-nama belajar nyoret ya, memahami terjemah kan kita nyoret tuh kan abis itu diterjemahin. Wah mana tadi walafzulan utai lafaz tahu itu tadi lafaz mayani itu mana itu mempunyai dua makna. Itu namanya kalau misal melonggat bahas longgat mah repot itu. Lafaz itu bagi lafaz dua makna. Apa maksudnya? Lafaz mempunyai dua makna. Lil milki ulang. Wah mana makna makna lugotan wa maknan istilahan, maknan lugotan wa maknan istilahan. Maknan lugotan hingga menggulugot wa maknan dan kabinggone makna istilah ing dalam istilah. Jadi bukan jadi sifat ya. Maknan yang pertama jadi badal dari lafaz maryani. Badal apa namanya? Badal apa? Hah? Pingkul sebagai makna yang pertama yang makna sabot, makna istilahan yang kedua makna secara istilah menurut istilah. Mana utawi mana nih lapas lugotan ing dalam bulugot amat harus apa? Satu al jawabu makrunatun bil jawabnya kudu dibarengin dengan fa huwa gitu. Manahu anapun utawi mana nih berarti makna dudukan jadi apa? Mana? Tadi aneh logat lihat. Amma manahu anapun utawi mana nih lafaz lughatan ing dalam logat
fahuwa iku maka utawi maknahu lugotan atorhu iku ngebalang warromiyu lan mana. Makna kedua jadi apa? Iya, kedua jadi apa tuh? Hah? Mutanda. Mutanda hukumnya kudu apa? Rofa. Rofa. Rofa cirinya apa? Rofa cirinya apa? Apanya? Doma. Alif wawu. Kurang. Apa? Doma alif wawu. Apa? Di. Rofa ciri empat apanya? Doma wawu alif. Doma wawu alif nun. Nah ini cirinya apa ini? Bener nggak? Mana jadi mutada? Udah rofal rupanya? Tadi mananya? Kalau mana alif? Kalau cirinya alif berarti sintasnia ya kan ya? Sintasnia itu mananya dua. Itu mana tadi berapa? Anapun utawi maknane. Doma mukodaro. Doma mukodaro. Itu alif wawjuda dalilnya. Iya. Terus mana selain jadi mutada kedudukan jadi apa? Hah? Selain jadi mutada jadi apa? Mudhof. Mudhof ilainya? Mabni apa murob? Mabni. Mabni apa? Hal tadi? Ya. Jadi? Iya itu ya. Belum kan? Kedudukan jadi apa itu? Kemarin udah naik ke unjuk. Catat nggak? Indah lugotin, namanya apa itu? Indah dibuang. Mahfudun binaz'il khafid. Mansubun binaz'il khafid. Dinasobkan dengan membuang amil yang mengejarkan. Nah, ingat nggak? Hah? Nah, mansubun binaz'il khafid asalnya inda lugotin inda mudhof lugotin mudhof ilaih. Jadi kudu jer kan ya? Mansubun terus sinasbi binaz'il khafid dengan mencopot atau membuang huruf amil yang mengejarkan. Baikku maka utawi ya maknahu lugotan ator iku ngebalang. Adapun makna lafaz secara bahasa artinya torhu. Torhu itu melempar. Romyu mana atau ngebalang, melempar juga sama. Takulu ngucap sapa sira lafaz turroha dakiko membalang sapa ingsun arroha ing batu giling adakiko ing gelepung. Lafazos. Ini nggak tahu nih lafazos. Nah, lewat. Wala fazo lanun nawata. Membalang sopo kulan nawata ing biji korma. Lepeng. Jadi lapas itu kan bahasa secara bahasa apa bahasa Indonesia? Lapas bahasa Indonesia apa? Bukan. Lapas. Kalau ininya kan suara apa namanya definisinya suara yang mengandung sebagai huruf iya. Kalau bahasa Indonesia apa lapas? Ucapan.
Ucapan itu umum kan, baik dia mengandung kata-kata yang bermakna atau ucapan aja ya, ucapan apa aja yang terlontar di ini di mulut apa. Jadi asal mana kalau apa torbu ngelempar atau Romeo ngebalang gitu. Ida romaha ketika ngebalang iya wong ha ing nawang ngelempar si pulan ngelempar apa biji korma gitu lempar. Nah, ini lemparan ngelempar suara dari mulut. Kalau udah dilempar nggak balik lagi suara. Kita lempar biji korma nggak balik lagi kan ya. Sama kita ucapan itu udah keluar nggak lagi. Lontarannya masih melontarkan kan ya. Wa istilahan lan ingkang munggu istilah wa asalnya wa amma wa maknahu istilahan itu asalnya. Lan utawi mana lafaz istilahan ing dalam munggu istilah wa iku utawi manahu istilahan. Asau tu iku suara al mustamilun. Nah, ini garis bawahi. Iku suara ka ngawang tu ala badil hurufi ing atas pirang-pirang huruf al hijaiyah kang bangsa hijaiyah. Kang bangsa hijaiyaan. Alati awal wa kang utawi awale ya hurufil hijaiyah al alif iku alif wa akhiru halan utawi akhire ya hurufil hijaiyah itu al ya iku ya. Adapun lafaz huruf istilah yaitu suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Misalu utawi umpamane ya lafaz zaidun iku lafaz zaid wa innahu maka satunya lafaz zaidun lafzun iku lafaz ya nahu kana satunya ya zaidun sautin iku suara mustamilun kang ngawongku ala badil huruf ing sesengah pirang-pirang huruf wa hiya lan utawi badil huruf zayu iku zai wal yaul lan ya wa dalul dal qauluhu al murakkabu ada aja nih mana ya baca bareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al kalamu al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Berapa? 11. Kemarin sampai akhir. Ini apa ya? Lalu maksud ya? Maksud dulu. Ini ada acara lain nggak? Maksud perubahan ya. Barat lahir sampai ya. Barat lahir sampai sekarang wain huma itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muharrakaini fi taraf mudhari'in lam yantasi sakin takhaf wa in lamun kan lamun tetap tapi iya kan ya film mudhari ngamal kan ini alma tazimul mudhari ini mudhari tapi ini nah ini kalau ini tahu-tahu depannya ada huma isim in tapi depannya isim berarti nyimpen fiil yang dibuang ai wa in istaqarra gitu wa in istaqarra wa in lamun tetap huma apa iya karne wa wulan iya ngomongin iya muharraka ini iku kang nerima harkat muharraka ini iku kang den harkat dan sakarone fi tarafi mudhari'in
ing dalam tungtung fi'il mudhari lam yantasib kang ora wis nerima nasab ya mudhari sakin maka nyukun kan kira tahaf tuhaf tah 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 khobah ya Luha. tuhaf tuhaf sakin maka nyukun kan sapa sira jawabnya il ya. Sakin tapi bil amr ini ya tuhaf maka ngaweni sapa sira tuhaf maka ngaweni sapa sira lanjut enggak ini wa in huma muharrakaini fi topi mudhari'in keadaan wawu dan iya keadaan wawu dan iya kedua kalau kumpul wawu sama iya dua-duanya berharga fi'il mudhari ada fi'il mudhari jadi fi'il mudhari fa'ala ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa wawu ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa wawu atau ya wawu dan ya pokoknya di belakangnya wawu sama ya fitoro fimurin pada ujung fi'il mudhari kan fa'al ujungnya ain sama lam kalau sama awal lam yantasib di mana fi'il mudhari'nya enggak dibaca nasab berarti kalau enggak dibaca nasab dirofakkan atau dibaca jazm karena fi'il mudhari' enggak menerima jer hanya menerima walil af'al min dzalika ar-raf' wan nasbu wal jazmu wala khabd fiha enggak ada jer pada kalimat fi'il mudhari' sakin maka sukunkan olehmu bunyinya apa sakin ya apa namanya setiap itu jawab in ya yang bukan berupa fi'il mudhari itu kudu pakai fa ya. Bednya gue lupa lah nah fa sakin langsung aja sakin maka nyukunkan sapa sira tuhaf maka kamu bakal mendapatkan apa yang kamu maksud. Kenapa dijazmin? Jawab amr ya. Kan sakin amr. Sakin nyukukan maka nyukukan sakin jawab in. Maka nyukunkan olehmu tuhaf. Kalau kamu nyukunin tuhaf maka kamu akan memberikan hukum yang sesuai atau sesuatu yang kamu harapkan. Contohnya kamu dicontohin bingung ya. Mana contohnya? Taruh. Di sini nggak contohnya. Bukan nggak ada. Oh masih nyambung ini. Ya masih nyambung. Nah, alladzi jamin roma aw min afa ana aw min aw man khasya wa yadak lil alifa. Kirain mau sama iya. Ya.
Ini mah wau atau ya maksudnya ya. Tapi ada nanti wau dan ya berkumpul di ujung kalimat. Ya, kalau ini mah maksudnya wau atau ya. Nahu yaiku seumpamane lapat alladzi jaa. Nahu alladzi yaiku seumpamane kang jaa teka. Ya aladinya masuknya fil mudhari. Nah aladi yaiku seumpamana fil mudhari jaa asal jaa. Kang teka ya aladi min Roma dan mustaq saking lafaz Roma yarni gitu. Au min afa atau saking afa yafu. Au min khoshi. Nahul ladzi jamin Roma au min afa au min khoshi wa ya ada klip alifa au min khosyiya atau saking lapat khosyiya yakhsha au min khosyi asal khosyiya tadi bacanya khosyiya au min khosyiya atau saking lapat khosyiya wa ya da klip wa klip lan ngalirunkeun sapa sira lan ngagantiakeun sapa sira ya aga ing ya iki laiki alladzi jaa min khosyi gitu asalnya. Jadi kudu tulis tuh alladzi jaa min khosyi alifan ing alif. Masih nyambung main bawah. Wadifu ma bi jamihi la tasliya wa makata zina bidatas mustawiyah. Wadif lan ngabuang sapa sira huma ing karone ya lan wa bi jamihi ing dalam bi jamihi ing dalam jamane ya mudhari ing dalam jamane fi'il mudhari la tasniyah ora ing dalam isim ta ing dalam tasniyahe fi'il mudhari wa ma kata zina bida mustawiyah wa ma lan utawi barang kata zina kang tetep kaya lapat zina bida kalau niki lagi jamihi mustawiyah iku kang pada wa in huma muharrakaini fi tarab mudhari'in lam yatasib sakin tuhaf. Wa in huma kalau keadaan wawu dan ia muharrakaini diharkatkan fi tarab pada ujung fi'il mudhari' lam yantasib yang enggak dibaca nasab sakin sukunkan olehmu. Contohnya tuhaf, kalau kamu sukunin tuhaf maka kamu memberikan sesuatu yang kamu harapkan. Nahu alladzi jaa min Roma yaitu seumpamanya fi'il mudhari. Jadi alladzi itu masduknya fi'il mudhari. Alladzi masih mausul, misalnya umum. Yaitu seumpamanya fi'il mudhari yang datang dari lafaz Roma. Roma fi'il mudhari apa? Roma yarmiu asluhu yarmiu. Ya kan ya? Yarmiu wa in huma muharrakaini kalau keadaan iya contohnya muharraka ini kalau kita iya dong berarti wa in huwa muharrakun gitu ya. Kalau keadaan iya itu berharkat fitrah di ujung yarmiu lam yantasib yang enggak dibaca nasab berarti yarmi enggak dibaca nasab berarti dibaca jer dibaca rofa sakin sukunkan olehmu sukunin jadi yarmi. Kenapa? Karena berat orang Arab ngomong dari kasro ke doma yarmiu berat jadinya sukun
Yarmi kalimat fil mudhari tidak diperintah kudu rofa nomor doma ukon daroh ya maujuda iya itu dalilnya kasro. Au min afa yafu wa in huwa muharrakun kalau keadaan wau berharkat fitorofi mudhari'in pada ujung fil mudhari yafu lam yantasib yang enggak dibaca nasab berarti dibaca rofa maksudnya yafu sakin sukunkan olehmu jadilah yafu sukunkan yafu sukunkan yafu afa yafu tuh maka kamu memberikan hukum yang benar. Au min khosya wah beda lagi masalah ini nahul ladzi min khosya yahsyayu asalnya yahsyayu atau umpamanya lafaz khosya yahsyayu wadza waklib tukerkan olehmu yaan akan ya ada akan ya yahsyayu alifan akan alif ini mah apa namanya jangan ditukunin tapi ganti dengan alif khosya yahsyayu ini beda yang sebelum ya hurika alifa mibadi fasin ka gozal ladzi kafa ya berharga sebelumnya fathah tukarkan kepada alif jadilah ya khosya wadhibhuma fi jam'ihi la tasniyah wadhib buang olehmu huma akan wawu dan iya di mana fi jam'ihi pada jamaknya fi'il mudhari atau fi'il mudhari yang ketempelan wawu jamak contohnya yarmiyan yarmiyan yarmuna kan ya yarmiyan yarmuna ya yarmuna asluhu ambil asalnya dulu yarmiyu kan ya yarmiyu kan ya ketempelan wawu jamak wawu domir jamak berarti cirinya bukan doma lagi cirinya adalah nun berarti yarmiyuna nah kan ya jadi yarmiyuna asalnya yarmiyu ketempelan wawu domir jamak wa amma nunu fatakunu alamatan lil rafi fil fi'lil mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in nah kalau ketempelan dhamir jamak berarti ciri rofanya adalah nun. Kata musonef wahdi buanglah olehmu iya dan waw fi jam'i pada jamaknya pada fi'il mudhari maksudnya itu tadi melokatnya pada jamak fi'il mudhari maksudnya fi'il mudhari yang ketempelan wawu jamak buang ya-nya mana ya-nya ini buang jadilah yarmiuna ya kan ya yarmiuna oh ini supaya munasabah sama wawu apa domain dong jadinya yarmuna ya yarmiyan yarmuna yasriyan yasruna kalau dihelang malah lagi ya berharkat gini ya berharkat doma sebelumnya kasroh buang ya kan ya bertemu dua sukun ya dan wawu siapa yang dibuang nih yang dibuang adalah ya lalu baru domain mimnya yang munasabah dengan wawu sukun apa? Doma. Jadilah yarmuna. Apa belum? Di tasrifan belum kita nasibnya fil mudhari. Baru goza doang kan ya? Belum. Ya Roma di tasrifan aja ada. Tasrif adanya nakis. Tidak nakis.
Apa sifatnya? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Habis ya. Ini fi'il mudhari. Hah? Yasri. Bukan itunya. Kasih fi'il mudhari. Yafulu yafulani. Udah. Yarmi kan ya? Coba. Yarmi yarmiyani yarmuna, kan? Tarmi tarmiyani yarmuna. Tarmi tarmiyani tarmuna. Tarmina tarmiyani tarmina. Armi narmi. Jadi kalau yang ketempelan waw jama, buang ya-nya. Atau yang contoh waw. Tadi apa? Alfa yamfu. Yamfu yamfuani yafuna. Yamfu asluhu ya fu, ya kan ya? Asalnya ya yafu, ya fu wu. Tempelin waw jama. Ya fu wu. Tempelin waw jama jadi ciri rofanya jadi nun. Ya fu wu. Nah, ini sama. Yafuna, buang wawunya. Waw yang mana yang ini ya? Jadilah yafuna. Langsung jadi cuma nggak pakai di budilat lagi, nggak pakai diganti lagi ini ya rumahnya udah doma. Ada di situ apa contohnya? Yakzu ya? Yakzu kan? Yakzu yakzuan yakzuna, ya kan? Asluhu yakzuuna. Ambil asalnya dulu, yakzu asluhu yakzu, yakzu yakzuani yakzuuna. Nah, paham ya? Wadhifuma fi jamihi, buang oleh wawu dan iya fi jamihi pada jamaknya, pada fi'il mudhari yang ketempelan wawu jamak. La fi tasniyah, jangan dibuang ketika ketempelan domir tasniyah. Mana? Yakzuani. Nah, dibuang enggak wawunya? Enggak kan? Sama kayak yafulani, yarmiyani. Dibuang enggak ya-nya? Enggak, pas jamaknya dibuang. Wa makata zina bida mustawiyah. Paham tadi, paham? Oh, ini hilang. Ini. Takzina, apa sih takzina? Takzina itu fi'il mudhari bina nakis yang ketempelan ya muannasah mukhatabah. Berarti kita ambil asalnya dulu, takzubu, ya kan ya? Takzubu. Tempelin ya muannasah mukhatabah. Kalau ada iya berarti cirinya adalah nun, kan ya? Jadilah takzuina. Nah, itu kan ya? Takzuina, Allah lagi takulina. Kata musonef wa maka takzina, adapun lafaz yang seperti lafaz takzina sama juga. Pokoknya lafaz yang seperti takzina bida dengan jam'ihi, artinya mustawiyah, sama dia bida dengan jam'ihi. Tadi jam'i diapain? Dibuang, sama berarti ini buang wawunya. Takzuina yang munasabah sama ya sukun apa? Kasroh, jadilah takzina. Ya, paham? Yakzuani yakzuna, takzuani yakzina, takzuani takzuna, takziani takzuna, nagzu. Nah, bareng-bareng ya, yarmi
Bismillahirrahmanirrahim. Yarmi yarmi yani yarmuna tarmi tarmi yani yarmina karmina karmi karmi yani tarmuna karmi karmi yani tarmuna mina tarmi yani tarmi ya Zuwani Zuna Tazu Tazuani Tazuna Tazina Taziani Tazina Tazina kan? Tazuna Tazuna Agzu Nagzu. Ya, wallahu alam biswab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaini fi qaramu lam yantasib sakin tohanahul ladhi yamin rama au min aba au min khashim ya taqlib fawadil huma bijam'ihi latas niya wa magadam zina bida mustawiya. Sebut nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Lahir kan? Lahir sampai mana? Kola Sayyidina Ali udah. Oh, fa'ilal wahsyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya rahimahullah wa nafa'ana bihi. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam armarahu utawi wong suci ala dini khalilihi iku tetep ing ngatasi agama kekasihnya Ya'qub. Kalian zur maka becik ningali sapa hukum nabi sira kabeh min man yukhalilu ing wong kang asian desiman. Kata baginda Nabi asian desiman. Kata baginda Nabi SAW, seseorang itu sebagaimana agama kekasihnya, sebagaimana agama teman dekatnya. Fal yanzur, amar kalau suka atau ada summa sukun ya bacanya. Asal yanzur. Kalau defa jadi bacanya fal yanzur. Maka harus melihat salah satu di antara kalian yukhalilu, siapa yang yukhalilu ya, siapa yang saling berasi-asihan siapa yang berdekat-dekatan. Jadi kalau kita mau ngelihat seseorang, lihat temannya. Fahida tolab dama kalamun lama katat kalam nyupri sopo sira rofiqon ing batur liyakuna syarika kadal kunyitana ya rofiq syarika iku
syarikaka iku batur sira pitalumi ing dalam belajar Sohibu wa sohibaka lan batu siapi amri dinika ing dalam urusan agama sira wa dunyaka lan dunia sira farahima kang raksa sapa sira pihing dalam rofik khamsa khisalin ing 5 pirang-pirang perkara kata Imam Ghazali faida tulabda kalau kamu mencari teman supaya si teman itu menjadi orang yang berbarengan dengan kamu di dalam belajar sohib kamu pada urusan dunia, urusan agama maupun urusan dunia faroi maka jagalah 5 perkara al-aklu kang awal al-ula utai kang awal al-akliku akale yang pertama yang kudu dilihat adalah yang kudu dijaga yaitu akalnya bala khaira fi subatil amak maka ora kebajikan iku maujud ing dalam rewangan ing wong kang kumpro maka enggak ada kebagusan sama sekali pada berteman sama orang yang kumprung itu blow on wa muradu bil akil wa alladhi yafamu al umuru ala mahiyane. Yang dimaksud dengan orang berakal kata Syekh Nawawi yaitu orang yang paham atas segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Berakal. Jadi paham, ngerti sesuatu sesuai dengan kenyataannya gitu. Qala mana tadi? Fa ilal wasyati wal qati'ati yarji'u akhiruha wa ila fa ilal wasyati maka mari gersah wal qati'ati lan pegat yarji'u pembabalik akhiruha opo akhire iya suhbah. Kalau berteman sama orang yang ahmak, orang yang rusak akalnya, yarji'u akhiruha bakal kembali ujung berteman dengan orang yang ahmak ilal wasya kepada gersa wa qati'a dan pegat. Wa sanu ahwalihi lan utawi kang lebecike pirang-pirang kelakuane ya ahmak al yadurroka ayyadurroka iku yen tang ngemudaratkan ya si ahmak kaing sira wa huwa lan utawi lan hale utawi ya si ahmak yuridu iku ngarepaken ya si ahmak ayan fa iku yen ta memanfaatkan ya ahmak kaing sira. Wal aduwul akilu lan utawi musuh kang berakal khairun iku kang lebih min sodikil ahmak tinimbang saking batur kang ahmak kang kumprung. Musuh yang berakal itu lebih baik daripada teman yang kumprung. Ya. Iya. Kalau kita punya lawan debat, tapi yang lawan debat kita berakal, itu lebih baik daripada yang kumprung. Qala Aliun ngendika sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu fala tashab akhul jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin ardi haliman hina wa akhahu iqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u ma sya'ahu kahadwil na'li bin na'li idza man na'lu hadahu wa li syai'in min asy-syai'i maqayisu wa asbahu walil qalbi 'alal qalbi dalilun hina yalqahu wa iyyaka fa mana tadi wa iyyaka fala tashab
Ajeng rewang sapa sila akhor jahli ing batur bodoh wa iya kalamu dia sira wa iyahu ing iya si akhor jahli. Janganlah kamu berteman kepada dulur bodoh yang mempunyai kebodohan maksudnya. Wa iya dan hati-hatilah kamu kepadanya pakamin jahilin ardi maka ke utawi ongkong bodoh ardi ku ngerusak ya itu jahil haliman ing ngongkang aris hina wa khohu ing dalam waktu ngedulur ya jahil hu ing halim yukosul mar'uden ukur sopo suwong suwiji bil mar'i kelawan wong kang woneh ida mal mar'u tegane al mar'u tayo suwiji masyahu iku kersa iya mar'u kahal win nali kaya ngebeneri terumpah bin nali kelawan terumpah ida tegane manalu orang nana utawi terumpah haza iku ngebeneri mak tadi mak tu ora tadi haza iku ngebeneri ya nalu hu ing nakli wali syailan iku tetap pada suwi-wiji minasya saking suwi mako isu tapi pirang-pirang Quran wa aswalan pirang-pirang kang nyurupan walal qalbi lan iku tetep kadue ati alal qalbi ngasi ati dalilun utawi dalil hina yalqahu ing dalam waktu tinemu iya qalbi ala hu ing qalbi yang sesudahnya. Bahar mutawaliyat mustafilun fa'ulun mustafilun fa'ulun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'il fala tasab akhol jari wa iyyaka wa yahu fakam min jahilin arda haliman hina wa khahu yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u masyahu Kahadwin nali bin nali idza manna luhadahu. Salatullah ya. Salatullah salamullah. Sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an saadatina ashabi sayyidina rasulillah ajmain. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika al-fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnil